Baik, baik. Alhamdulillah. Agak deg-degan dikit ya, baru pertama nih jadi pembicara di webinar. Oke, tenang aja Kamita. Di sini eh, teman-temannya yang hadir di sini eh, sudah siap banget buat belajar. Yang pasti mereka antusias. Mungkin aku langsung kita mulai aja ya acaranya. Oke, Oke, sebentar aku share screen dulu. Sudah terlihat ya? udah. Oke, silakan Kamita, boleh dimulai. Oke, selamat malam semuanya. Oke, jadi malam ini, terima kasih udah datang di webinar ini. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang judul webinarnya ya, The Key of Data Field Profession, yaitu Data Engineer. Aku cuma cerita sedikit-sedikit aja nih dari pengalaman aku sebagai data engineer, ya meskipun mungkin baru tidak seberapa ya pengalamannya, cuman boleh lah kita coba sharing-sharing ya. Boleh, Kak Azra? Oke, pertama perkenalan dulu. Namaku Mita Dewi, biasanya dipanggil Mita. Uh, aku sebagai Big Data Developer di Celered sejak tahun 2022 dan saat ini di deploy ke Astra International sebagai Junior Data Engineer. Oke, next. Nah, di webinar kali ini kita akan diskusi atau sharing sedikit aja kok ini tentang beberapa hal ini. Yang pertama tentang the sexiest job of the century. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar nih apa itu jobnya, bisa tebak-tebakan dulu sekarang. Habis itu aku juga akan bahas tentang peran-peran di dalam suatu tim data. Terus aku mau bahas tentang ETL. Setelah itu ada tentang peran-peran data engineer di tingkat kedewasaan atau kematangan perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir aku mau bahas tentang peran data engineer di um, experience level yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, jadi ini dia jawabannya, apa itu sexiest job of the century. Jadi berdasarkan artikel dari Harvard Business Review di tahun 2012, sexiest job of the 21st century itu adalah data scientist. Artikel ini dibuat oleh Thomas Davenport dan DJ Patil yang merupakan lead data insight di LinkedIn. Jadi waktu itu mereka mengatakan bahwa data scientist adalah success job of the century. Jadi bukan data engineer ya, mungkin ada yang nebak data engineer. Jadi sebetulnya data scientist nih. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena waktu itu tahun 2012 ya, waktu itu Hadoop atau Hadoop itu adalah suatu framework untuk mengolah atau menyimpan big data. Hadoop waktu itu baru aja diluncurkan. Sebenarnya nggak baru sih ya, udah dari tahun 2006, berarti udah sekitar 6 tahun tuh kan ya. Cuman itu 2012 perusahaan-perusahaan baru mulai mengadopsi Hadoop. Kemudian Hadoop itu sejak dirilis berkembang menjadi sebuah open source tools. Kemudian perusahaan-perusahaan bisa mengadopsi dan menyesuaikan Hadoop itu dengan perusahaan mereka. Dengan adanya Hadoop itu, perusahaan bisa menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin teman-teman juga pernah dengar big data itu apa. Nah, dengan adanya Hadoop, jadi big data itu mudah untuk dikelola oleh perusahaan. Tapi data yang sudah dikelola dengan baik, data yang sebanyak itu sudah dikelola dengan baik, buat apa nih kalau cuman disimpan aja? Makanya untuk memberikan suatu added value,
data tersebut yang disimpan itu harus diolah supaya dia lebih bermanfaat. Nah, tools untuk mengolah yang itu sudah ada tuh kan, yaitu si Hadoop itu. Selain itu, sama pentingnya juga perusahaan juga perlu orang yang mampu untuk mempergunakan data itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itulah yang disebut dengan data scientist. Nah, tapi pada tahun 2012 memberikan pendidikan mengenai skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi data scientist. Skill-skillnya antara lain yaitu adalah skill coding, skill statistik, dan juga yang paling penting menurut DJ Patil yaitu adalah curiosity atau rasa keingintahuan. Nah, skill-skill ini pada waktu itu sulit sekali dicari karena istilah data scientist waktu itu belum ada. Jadi baik job seeker maupun recruiter bingung untuk mendefinisikan pekerjaan ini. Nah, disitulah kenapa job ini menjadi sangat skill set ini dan job ini menjadi sangat langka dan disebut sebagai sexiest job of the century. Dibilang sexiest job juga karena big data pada waktu itu baru saja mulai berkembang dan diprediksi akan terus berkembang sehingga perusahaan-perusahaan itu jika nggak mau tertinggal dalam persaingan dengan perusahaan lain, maka perusahaan ini harus beradaptasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan data scientist ini akan selalu berkembang. Makanya dia dibilang sebagai sexiest job of the 21st century. Next, Mbak Azra. Nah, terus kenapa nih kok kita nih hari ini kan mau bahas data engineer, kok jadi data scientist nih yang sexiest job gitu kan? Nah, selain artikel dari Harvard Business Review itu, ada juga paper dari researcher Google yang judulnya Hidden Technical Debt of Machine Learning. Bisa googling papernya kalau mau baca lebih lanjut. Nah, di situ ada satu gambar atau ilustrasi yang menggambarkan bahwa ini kalau teman-teman lihat yang hitam kecil di tengah itu tulisannya adalah ML code atau machine learning code. Nah, di sekitar ML code itu ada kotak-kotak yang lebih besar. Jadi maksud dari ilustrasi ini adalah machine learning code atau machine learning model itu hanya merupakan suatu entitas kecil di dalam suatu sistem untuk menerapkan machine learning. Jadi selain membuat model yang baik, selain membuat machine learning model, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan supaya model ini dapat diterapkan dengan baik dan lancar. Nah, jadi bisa dilihat. Terus siapa nih yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan hal-hal yang ada di kotak-kotak di luar machine learning code ini. Kalau machine learning kan udah jelas nih, pasti data scientist yang mempersiapkan. Kalau yang lain itu gimana? Nah, tentunya di suatu data team itu pasti ada role-role lain selain data scientist. Apa aja itu? Ayo kita bahas. Next-nya, Kak Azra. Oke, ini dia role-role yang ada di data team. Oh ya, lagi azan mungkin bisa di pause sebentar. Takutnya agak Boleh. ada noise-nya juga. Boleh, nggak apa-apa. Kita tunggu Kita azan dulu ya, teman-teman. ya.
Oke, teman-teman mungkin bisa dimulai lagi. Oke, yuk kita lanjut lagi belajar dan diskusi tentang data engineer-nya ya. Silakan Kamita. Oke, jadi lanjut ke yang tadi, peran-peran di dalam suatu tim data. Nah, biasanya dalam tim data nih kita mengenal biasanya dalam tim data kita mengenal 3 role ini, yaitu data analis, data scientist, dan data engineer. Kita bahas dulu dari data analis ya. Kak Azra, aku boleh share screen sedikit? Boleh. Sebentar. Oke. Nah, jadi di Celeres aku nih diajarkan untuk kalau misalkan mau mempelajari sesuatu, kita bisa coba dulu dari apa namanya? Dari gambar secara visual gitu ya. Nah, aku mau coba nih kira-kira kalau kita nih kan mau tahu apa bedanya data analis, data scientist, dan data engineer. Sama-sama data nih kan, yang beda cuman analis, scientist, dan engineer. Aku mau coba cari kira-kira analis tuh seperti apa sih, dan aku juga mau cari scientist itu seperti apa gambarannya, dan yang terakhir aku mau cari engineer. Kita lihat di gambar. Nah, ini dia. Kalau analis itu seperti ini. Bisa kita lihat ya, ada grafik-grafik, ada chart, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sharing juga kira-kira menurut teman-teman bedanya apa nih kalau berdasarkan gambar ini. Nah, ini untuk saintis. Oh ya, udah kelihatan screen-nya? Nah, ini untuk saintis. Kira-kira seperti ini nih, ada di lab, pegang apa tuh namanya, gelas kimia, bereksperimen, meneliti nih ya di mikroskop. Dan yang terakhir ini engineer nih, seperti ini. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, oke. Dari visual-visual itu, kira-kira menurut teman-teman ada nggak nih? Kebayang nggak bedanya apa? Boleh dibagikan di chat. Gimana teman-teman dari 3 gambar tadi Ada yang kira-kira? ada yang punya ide kira-kira bedanya apa? Azra boleh dimulai lagi ininya slide-nya. Mungkin bedanya di tahapannya. Oke. Saintis bereksperimen. Good. Analis menganalisis, oke. Saintis meneliti, engineer membangun. Oke, oke, boleh. Aku juga waktu searching tentang gambar-gambar itu punya punya ide-ide yang sama nih. Kalau aku lihat data analis itu tadi kita lihat ada banyak chart, ada grafik. Itu yang aku tangkap dari situ adalah analis ini benar Kak Muhammad Hafiz nih menganalisis dari data-data yang ada. Di sini aku tulis data analis mengolah data menggunakan prinsip statistika dan tool pengolahan data untuk mendapatkan insight yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi di sini intinya adalah
keputusan bisnis nih, gimana caranya supaya keputusan bisnis itu menjadi lebih baik. Nah, untuk data analis sendiri, skill-skill yang digunakan itu yang penting itu adalah statistik, karena data analis harus memahami pola-pola statistika di dalam suatu data. Kemudian penting juga buat data analis untuk memiliki pemahaman bisnis supaya bisa menjawab permasalahan-permasalahan di perusahaan itu dengan menggunakan data yang tepat. Kemudian juga penting skill komunikasi, karena data analis ini nantinya bakal mengkomunikasikan ke stakeholder seperti ini data yang ada di lapangan, dan seperti ini implikasinya terhadap bisnis. Kemudian untuk mengkomunikasikan itu juga penting untuk data analis mempunyai skill di visualisasi data. Nah, untuk melakukan semua analisis data itu, tools-tools yang dipakai antara lain SQL, Excel, Tableau, kemudian juga Python. Untuk yang kedua, data scientist. Kita lihat ininya, gambarnya ya, visualnya. Seperti tadi di lab, melakukan, betul tadi juga melakukan eksperimen. Nah, kalau itu kan tadi saintis melakukan eksperimen dengan senyawa kimia. Nah, tapi karena ini judulnya data scientist, makanya yang dilakukan eksperimen itu adalah data. Jadi data itu akan digunakan untuk mengembangkan model prediksi yang bisa diterapkan untuk memperkirakan masa depan. Masa depannya itu bukan seperti bukan seperti peramal mistis gitu ya teman-teman ya. Tentunya memperkirakan masa depan itu berarti dia sudah punya data historis, kemudian data itu dibuat mau cari model apa nih yang berlaku data-data ini. Kemudian di kedepannya jika ada muncul dataset yang baru, dan ini bisa digunakan untuk mengetahui kira-kira output dari data-data ini seperti apa berdasarkan model yang sudah dimiliki. Tuh, kemudian, nah, data scientist ini selain kemampuan codingnya, mereka juga perlu punya model yang akan dibuat atau diterapkan. Makanya biasanya data scientist itu punya background misalnya di bidang matematika atau statistika, atau juga bisa punya keahlian di suatu bidang tertentu, misalnya punya background di bidang geofisika, kemudian dia membuat modeling tentang apa tuh kalau geofisika tuh, tentang bumi gitulah ya, atau misalkan punya background di biomedik, dia bisa bikin pemodelan tentang perkembangan sel penyakit misalkan seperti itu. Nah, terus selain background itu, data scientist juga perlu kemampuan coding yang bagus supaya bisa mentranslatekan model tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Terus model-model yang dihasilkan oleh data scientist ini dituntut untuk jadi model yang akurat. Makanya data scientist itu selain maksudnya apa ya? Tidak hanya bikin model, tapi juga melakukan improvement ke model itu supaya modelnya itu menghasilkan prediksi yang tepat atau menghasilkan keputusan yang tepat. Gitu. Karena sama juga dengan data analis, ujung-ujungnya adalah untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Contohnya seperti membuat perkiraan kira-kira sales atau penjualan di periode April 2022 kira-kira berapa. Nah, itu akan dipakai untuk mempersiapkan misalkan jika itu perusahaan yang menjual suatu barang, maka forecasting itu akan digunakan untuk menentukan stok barang gitu. Atau misalkan juga yang kita setiap hari sehari-harinya menggunakan, misalkan di
di YouTube gitu ya, konten apa nih kira-kira yang bakal disukai oleh user. Nanti itu akan ditampilkan di layar kita supaya video yang diklik itu bisa menghasilkan viewership yang lebih tinggi seperti itu. Nah, skill set yang dibutuhkan untuk jadi data scientist ada model matematis dan juga metode optimasinya, kemudian juga harus kuat di Python dan R. Nah, untuk dua peran ini, data analyst dan data scientist, akan lebih valuable kalau misalkan punya background di bidang lain. Seperti yang tadi aku bilang, aku juga punya contoh nih, teman aku waktu kuliah itu teknik industri berhubungan dengan manufaktur. Nah, saat ini dia jadi data analis di bidang di perusahaan manufaktur karena dia memahami proses-proses bisnis di dalam suatu perusahaan manufaktur. Ada juga teman aku dulu kuliahnya itu fisika teknik, kemudian dia sekarang menjadi researcher di bidang medical science menggunakan tools-tools data science. Itu jadi untuk dua role ini akan sangat lebih bermanfaat kalau misalkan punya background di bidang lain. Jadi tools data analitik dan data science ini dipergunakan untuk mengembangkan background dari ilmu yang dia sudah miliki. Nah, yang terakhir yaitu data engineer. Data engineer tadi ada juga yang bilang engineer membangun. Betul, tidak salah. Data engineer membangun, betul. Jadi data engineer itu role-nya adalah untuk membuat ETL dan juga data pipeline. Kemudian data engineer juga berperan untuk membangun dan memelihara infrastruktur data dan memastikan data quality-nya itu bagus untuk dipergunakan oleh user. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya bisa dijawab oleh oleh adanya peran data engineer itu adalah seperti misalkan gimana caranya supaya user bisa akses data dengan cepat, atau misalkan gimana cara untuk make sure bahwa data yang dipakai itu akurat, dan juga misalkan gimana cara supaya penyimpanan data itu efektif, tidak makan storage, tidak makan waktu saat retrieval, dan tidak makan biaya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus di-solve oleh data engineer. Terus skill-skill untuk data engineer itu menggunakan SQL, kemudian programming language itu juga penting, dan terus data engineer itu juga sebaiknya memiliki pemahaman computer science, kemudian juga memahami framework dalam big data seperti Hadoop, Spark, dan Hive. Oke, boleh dilanjut? Oke, sorry. Sebelum masuk ke ETL, selain role yang 3 tadi itu, bisa juga ada role-role lain yang ada di suatu tim data. Misalkan ETL developer, machine learning engineer, data governance, BI developer, dan juga ketiga role itu bisa jadi juga overlap tugasnya, tergantung pada perusahaannya. Nanti kita bisa lihat contoh kemungkinan overlapnya di mana. Nah, terus mungkin boleh balik sebentar Mbak Azra. Nah, terus kan banyak yang bilang nih data itu adalah the new oil. Terus data science ini disebut sebagai sexiest job of the century. Terus data analyst kita sering ngeliat nggak teman-teman banyak banget bootcamp, sertifikasi, sampai youtuber juga bikin konten tentang data analytics. Tapi rasanya kalau DE tuh nggak sebanyak itu ya. Kayak nggak jarang sih nemuin bootcamp tentang data engineer atau sertifikasinya juga sepertinya nggak sebanyak analytics.
data analis. Nah, makanya kalau teman-teman mau belajar, jangan lupa daftar ke terus tapi di samping itu juga waktu aku belajar data, sepertinya data engineer itu adalah satu role yang nggak begitu sering disebutkan. Kenapa ya kira-kira? Jawaban singkat dan jawaban menyenangkannya itu adalah karena data engineering itu membosankan. Membosankannya gimana? Nah, kalau diibaratkan, data analis dan data science itu seperti arsitek yang hasil karyanya itu bisa dilihat orang-orang. Sedangkan data engineer itu lebih seperti insinyur teknik sipil yang mikirin gimana caranya supaya desain-desain dari arsitek itu bisa dibangun dengan sukses, dengan baik, dan memenuhi kualifikasi. Kalau bandingin sama data analis dan data scientist, output mereka itu lebih tangible, lebih kelihatan pengaruhnya ke bisnis. Misalnya, data analis punya dashboard yang bagus-bagus, bisa lihat KPI dalam sekali lihat, sekali klik bisa ganti-ganti datanya. Terus data scientist punya model yang unik-unik, yang kita sendiri nggak kebayang nih gimana sih caranya komputer bisa tahu besok bakal ada orang beli barang seberapa gitu. Gimana caranya kita nggak ngerti ini. Nah, tapi dibalik itu semua, nggak akan bisa berjalan tanpa adanya infrastruktur data yang baik. Nah, disitulah peran data engineer. Oke. Nah, jadi si data engineer itu punya peran supaya data analis punya data yang bagus sebagai input dashboard-nya. Dan juga supaya data scientist bisa menerapkan modelnya. Tapi memang sih kalau misalkan dibandingin sama dashboard yang cantik-cantik, model yang sakti-sakti, kayaknya orang biasanya kurang tertarik ya kalau dengerin tentang misalkan data engineer ngomongin apa sih, data type, distributed processing, correlation, itu apa sih gitu kan. Jadi kayaknya memang orang-orang awam mungkin kurang memahami kompleksitas role seorang data engineer, makanya jarang dibicarakan. Oke, sekarang mungkin kita bahas lebih lanjut tentang peran seorang data engineer. Oke, boleh next Kak Azra. Nah, kalau ngomongin role seorang data engineer, sebenarnya nggak jauh-jauh dari dua, infrastruktur dan ETL. ETL nih berdasarkan buku dari Ralph Kimball, penulis kitab perdataan. ETL itu adalah 3 hal ya, extract, transform, load. Extract itu you get the data out of its original source location. Jadi mengambil data dari lokasi sumbernya, kemudian transform itu you do something to it. Udah, definisinya cuma itu aja, melakukan sesuatu terhadap data itu. Nah, bisa jadi transformasi seperti cleaning data, imputation, atau data quality. Kemudian yang terakhir L, load, and then you load it into a final set of tables for the business users to query. Nah, jadi tahap terakhir yaitu membuat suatu dataset baru yang siap untuk digunakan oleh user. Bisa jadi untuk query, bisa jadi untuk modeling data. ETL ini bisa banyak bentuknya, bisa berbagai macam kompleksitasnya. Nah, kita mau bahas bagaimana proses ETL ini berevolusi seiring dengan berkembangnya kebutuhan suatu perusahaan. Next, Kak Azra. Oke, kita mulai dari small enterprise dulu. Di perusahaan kecil, kira-kira data engineer ngapain? Biasanya kalau perusahaan kecil itu mungkin belum punya database yang terlalu kompleks. Mungkin dia punya database, atau mungkin dia punya report yang dibuat per bulan. Atau bukan report, mungkin lebih ke catatan transaksi yang dibuat per bulan. Nah, dari data-data itu mungkin si perusahaan ini mulai tertarik untuk meng-hire data analis untuk menganalisis data-data yang mereka punya. Terus mereka mau untuk punya report atau dashboard gitu. Jadi si data analis ini harus mengambil
kita bisa jadi dari Excel file atau dari Google Analytics, dari transactional database gitu. Si data analis ini mengambil data-data tersebut dijadikan satu, misalkan bentuk paling simpelnya dijadikan satu file Excel gitu ya. Terus di cleansing, dicari mana data yang kosong, terus di mapping mana data yang tidak sesuai. Kemudian disamakan formatnya, format tanggal misalnya. Setelah itu, setelah jadi tuh datanya rapi, kemudian disimpan. Mungkin yang paling sederhana disimpan cuman di Google Drive aja, atau bisa jadi sudah punya database ya, disimpan ke database. Nah, ketika pada waktunya data analis untuk membuat report, misalkan bulanan atau mingguan, maka data analis itu akan mengambil data yang sudah dibersihkan, yang sudah disimpan di folder atau di database itu. Proses ini kan akan berulang nih berkali-kali, setiap minggu atau setiap bulan, atau bahkan mungkin ada yang setiap hari ingin dilihat gitu. Tapi jumlah data ini akan semakin besar, dan mungkin dengan adanya satu report, manajemen akan tertarik untuk memonitor KPI lain, sehingga membutuhkan dashboard lain. Maka dari itu diperlukan untuk adanya suatu otomasi proses untuk mengekstraksi data dari sumber-sumbernya, kemudian juga untuk mengotomasi proses transformasinya. Nah, di sini peran data engineer yaitu adalah bisa jadi menggunakan API untuk mengekstraksi data. Kemudian juga data engineer ini bisa menjadwalkan proses ETL supaya berlangsung pada waktu yang sama di setiap bulannya. Kemudian juga membuat koneksi ke tools BI supaya data yang sudah diproses, ditransformasi, itu bisa dijadikan dashboard dalam waktu yang lebih singkat, seperti itu. Mungkin kalau di tahap ini, perusahaan mungkin skalanya masih kecil, tim datanya masih kecil. Bisa jadi data engineer itu belum di-hire oleh perusahaan pada tahap ini. Bisa jadi data analis di-expect untuk bisa melakukan peran ini juga. Makanya itu dia yang tadi yang jadi mungkin kalau misalkan teman-teman lihat lowongan, jadi judulnya data analis, tapi ternyata bikin proses ETL juga, itu mungkin karena skalanya masih kecil, seperti itu. Oke, next. Di medium enterprise. Nah, di sini kira-kira prosesnya mirip. Kalau tadi itu mengambil data dari berbagai sumber, kemudian mentransformasi, disimpan ke database, dan menjadi dashboard. Tapi karena ukuran data semakin besar, berarti datanya yang disimpan itu kan semakin banyak. Waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya juga tentunya makin lambat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena data yang sudah ditransformasi tadi, sudah dibersihkan, itu disimpannya tidak secara proper. Biasanya tempat menyimpannya itu kurang diperhatikan mengenai kapabilitasnya untuk melakukan query-query atau analisis yang lebih kompleks. Biasanya seperti yang tadi misalkan di file Excel itu kan computing power-nya tidak seberapa gitu ya. Jadi jika sudah pada tahap di mana computing power-nya sudah tidak memadai, kemampuan analitiknya sudah tidak memadai, maka perlu dibuat data warehouse. Oke, data warehouse itu kenapa perlu data warehouse? Data warehouse itu jadi data yang sudah ditransformasi juga, tetapi data warehouse ini dibuat sedemikian rupa supaya nantinya
data-data yang disimpan di data warehouse ini akan bisa diambil oleh user, akan dibuat analisis lebih lanjut dengan lebih mudah. Itu jadi misalkan untuk reporting bulanan, kira-kira sudah tahu nih data-data apa aja yang diperlukan untuk reporting bulanan. Dari kebutuhan itu akan di-mapping kira-kira source-nya dari mana. Nah, kemudian itu akan dibuat suatu struktur data warehouse supaya nanti untuk menghasilkan report tinggal ngambil dari data yang sudah siap aja gitu. Oke, nah kalau misalkan di tahap ini mungkin tools-nya belum terlalu kompleks, belum terlalu besar, bisa menggunakan Pentaho, bisa menggunakan Talent, dan kadang-kadang mungkin juga di sini role sebagai data engineer mungkin juga disebut sebagai ETL developer, karena fokusnya itu lebih ke ETL pipeline. Gitu. Terus, oke. Nah, dengan adanya data warehouse ini, analisis bakal bisa dilakukan dengan lebih mudah kan. Nah, dengan itu visualisasi bisa juga dilakukan dengan lebih cepat. Jadi perusahaan bisa punya banyak dashboard. Dengan itu lebih banyak keputusan yang bisa diambil based of data seperti itu. Bisa next. Nah, kemudian ini data engineer di large enterprise. Nah, ini diagramnya jadi berkembang cukup banyak ya. Nah, di sini ceritanya perusahaannya sudah merasakan manfaat menggunakan data untuk mengambil keputusan bisnis. Terus mungkin mereka ingin menjadi leader atau ingin menjadi pionir gitu di dalam bidangnya. Nah, maka dari itu mereka mau mencoba hire data scientist untuk membuat prediction model. Nah, untuk prediction model, selain menggunakan data-data yang ada di data warehouse, untuk membuat prediction modeling itu bisa jadi data scientist membutuhkan data-data khusus yang belum tersedia di data warehouse. Nah, tapi untuk mempersiapkannya itu jadi berbeda dengan data warehouse yang datanya akan digunakan secara periodik dan oleh banyak user. Data untuk machine learning atau modeling itu cuma dipakai untuk kepentingan khusus. Oleh karena itu, transformasi yang di-apply ke datanya juga spesial, khusus. Oleh karena itu, nggak bisa dimasukin ke data warehouse. Oleh karena itu, bakal dibikin data lake. Di mana itu data-data sama juga, hampir mirip juga dengan data warehouse. Bedanya data lake ini, data engineer hanya perlu mengambil data dari source yang berbeda-beda, kemudian mungkin di staging dulu, habis itu dimasukkan ke data lake. Dari data lake itu akan diambil data yang akan dipergunakan untuk machine learning modeling, tapi sebelum digunakan untuk modeling, datanya itu akan dibersihkan dan ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan modeling. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin dataset untuk training model itu memang agak khusus ya, beda dengan analisis rutin yang mungkin isinya mostly agregasi gitu. Nah, dari situlah istilah ELT atau Extract Load Transform dikenalkan, karena di situ prosesnya adalah hanya extract dan load ke data lake, kemudian transformasi akan dilakukan sebelum proses modelnya. Nah, kemudian selain mulai dikenalkannya data scientist, perusahaan juga mulai akan punya lebih banyak data, menyimpan lebih banyak data. Oleh karena itu dibutuhkan processing power yang lebih baik. Disinilah framework big data seperti Hadoop itu dibutuhkan. Nah,
peran data engineer pada tahap ini yaitu adalah men-scaling atau scaling infrastruktur. Jadi dari infrastruktur yang ada dibuat supaya bisa mengakomodasi data yang lebih besar dengan menggunakan bisa menggunakan cloud, bisa juga dengan menggunakan big data tools, bisa juga dengan berbasis cloud seperti itu. Nah, kemudian peran DE juga pada tahap ini mengimplementasikan prinsip-prinsip DevOps untuk memaintain infrastruktur data supaya data-data dan proses-proses yang ditambahkan ke dalam infrastruktur itu bisa sejalan dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Oh ya, di setiap tahap ini juga tidak berarti mengeksklud peran-peran yang ada di tahap-tahap sebelumnya. Jadi di tahap ini pun juga ada orang-orang yang data engineer yang mempersiapkan skrip untuk menjadi report seperti yang ada di Small Enterprise tadi. Gitu. Ada juga yang mengkoneksikan database ke BI tools, tetap ada gitu ya. Cuman di sini skalanya lebih besar, jadi ada peran-peran tambahan oleh data engineer. Oke, next. Oke, kalau tadi itu peran data engineer berdasarkan skala perusahaannya. Kalau ini peran data engineer berdasarkan experience atau seniority levelnya. Di paling awal, di entry level, peran-peran DE itu diantaranya membuat script untuk mentransformasi data, mengekstraksi dan membuat data ke dalam database akhirnya, yaitu data warehouse, itu misalnya. Terus membuat scheduling untuk job ETL, kemudian memastikan data quality, deployment model machine learning. Kemudian untuk mid level, bisa ada data modeling untuk membuat data warehouse, kemudian juga bisa membuat data lake, dan mengembangkan framework untuk pemrosesan data. Kemudian di senior level, perannya antara lain memelihara koneksi antara platform dalam infrastruktur data. Jadi di situ juga mengintegrasikan platform yang mungkin digunakan itu berbeda-beda ya, menjadi satu supaya pipeline-nya itu terintegrasi dengan lancar. Gitu. Kemudian juga mengembangkan infrastruktur data, termasuk juga scaling yang tadi. Kemudian menerapkan prinsip DevOps untuk memaintain production. Nah, meskipun ini di sini aku bagi seperti ini, cuman tidak menutup kemungkinan data engineer yang entry level itu membuat data lake gitu ya, atau yang data engineer yang mid level itu berperan di deployment model machine learning. Semua itu tergantung ke kompleksitas tugasnya. Jadi seperti itu. Oke. Oke, materinya dari aku sih segitu aja. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi. Jika ada yang mau bertanya, mungkin bisa di ini Mbak Azra. Terima kasih Kamita untuk penjelasannya. Mungkin tadi Kamita juga udah bahas banyak ya, mulai dari peran DE untuk misalnya skala perusahaan yang dari kecil, menengah hingga besar, terus mulai dari level posisinya juga. Mungkin nih kalau Kamita mau istirahat sebentar boleh, kalian aku juga mau memperkenalkan ya. Jadi guys, webinar tentang data engineer kali ini itu adalah bentuk dari program Accelerate Acceleration Program atau CAP yang kita lagi buka. Nah, yang saat ini kami kita bawakan itu adalah program akhir atau bentuk closingannya. Jadi, pada bulan Maret ini kita udah melaksanakan 3 kali webinar seputar data engineer mengenai CAP, yaitu yang sedang kita buka saat ini. Dan yang webinar Kamita ini adalah webinar terakhir tentang data engineer. Nah, untuk pendaftaran CAP sendiri, kita juga masih buka. Mungkin dari teman-teman pasti juga udah ada yang tahu ya, karena kita juga udah share di Instagram Accelerate School. Nah, jadi teman-teman, pendaftaran masih buka. Kalau misalnya teman-teman masih mau daftar atau berminat, itu boleh banget. Nanti aku bakalan share linknya untuk bisa teman-teman daftar. Nah, mungkin aku
mau tahu dulu dong dari teman-teman masih semangat atau enggak pengen tahu tentang data engineer, atau dari teman-teman mungkin sekarang nih lagi mau tertarik pindah karir yang tadi mungkin dari jurusan lain, bukan dari teknik atau dan sejenisnya, bukan dari matematika, sains dan lain-lain, pengen berkarir di bidang data. Kira-kira ada nggak sih? Atau mungkin di sini teman-teman semua jurusan itu sudah relate. Boleh dong sharing-sharing dulu nih sebelum kita menuju ke tanya jawab gitu. Wow, Kamia keren banget. Kemarin Kamia juga datang ya di webinar yang kedua, ya jurusan kebidanan. Semangat karena juga ada kok dari jurusan, eh, maksudnya bukan dari jurusan sejenis gitu ya, tapi dia juga bisa berkarir sebagai apa data gitu. Lagi mungkin teman-teman bisa ikut beberapa kegiatan yang mendukung ya, kayak bootcamp atau misalnya online course yang buat ngedukung karir teman-teman gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau ditanyain, itu boleh tulis di kolom komen, atau teman-teman open mic mau diskusi langsung dengan Kamita juga boleh banget. Kalau nggak salah tadi sudah ada yang tanya ya dari Kamia. Itu pertanyaannya butuh berapa? Oh enggak, sorry, Kamia itu tanya butuh berapa peserta ya kan nanti. Oke, nah itu akan ada beberapa peserta, kurang lebih 10-an lah, 10 orangan itu, tapi nanti bakal ada proses lebih lanjut lagi. Jadi mengenai mungkin dari teman-teman juga ada yang udah daftar CAP. Nah, mengenai proses itu nanti akan diinfokan langsung ke uh, pesertanya masing-masing gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab diskusi. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih dari teman-teman, mungkin lagi coba menyaring-nyaring pertanyaan. Mungkin aku mau tanya dulu dong ke Kamita. Kita kenalan lagi sedikit, boleh ya? Boleh. Nih, Kamita. Dulu Kamita kuliahnya jurusan apa sih, Kak? Aku dulu jurusannya teknik industri. Jadi nggak ada background data yang hebat-hebat banget gitu. Nah, Kamita dari teknik industri. Apa sih yang ngebuat Kamita milih data engineer? Data engineer. Oke nih, kalau boleh cerita sedikit. Boleh banget. Ini juga sama jawab dikit dari pertanyaannya Aditya Yafi ya. Ya dulu aku CAP juga. Waktu itu tuh tracknya bukan data engineer. Dulu tuh sebetulnya data apa dulu ya namanya? Big data dan BI. Big data dan business intelligence. Terus aku daftar situ. Habis itu setelah 2 bulan, sekitar 2 bulan itu baru ada istilahnya kayak peminatan gitu ya, dipecah lagi programnya, aku ikut yang big data. Nah, sejujurnya dulu tuh aku nggak tahu data engineer tuh kayak gimana. Jadi kayak justru awam banget kayak yang aku tadi bilang juga waktu sharing tadi, kayak kalau misalkan ketika aku belajar data, yang paling banyak tuh tentang data analis dan data scientist. Tentang data engineer tuh menurut aku minim gitu informasinya waktu aku belajar data ya. Nah, jadi sejujurnya baru mengenal banget data engineer tuh ketika di CAP, ketika di Salaret. Waktu itu aku setelah masuk ke program yang big data itu, kita ada selain ada materi di kelas gitu ya, kita belajar juga tentang waktu itu karena tracknya big data, jadi tidak cuma tentang data science, kita juga belajar tentang infrastruktur big data itu seperti apa, lebih spesifiknya waktu itu si Google Cloud Platform ya. Nah, habis itu setelah belajar itu kita juga ada final project waktu itu. Di situ berkelompok kita bikin project basisnya di Google Cloud. Itu baru tuh mengenal role data engineer seperti apa.
Jujur waktu itu juga aku sebenarnya tidak dapat role data engineer, waktu itu role gitu, lebih ke modelnya gitu. Tapi sebetulnya waktu itu menurut aku menjadi bekal aku jadi data engineer di Astra saat ini itu adalah pemahaman tentang big data. Habis itu juga kemampuan SQL dan Python sih menurut aku waktu itu yang jadi modal aku ke jadi data engineer. Dan aku juga tentunya persiapin diri aku juga nih untuk jadi data engineer di Astra. Nah dari situ juga aku banyak belajar tentang data engineer dan data engineering. Di situ menurut aku ini sih ada satu kunci kenapa menurut aku data engineer itu lebih menarik, yaitu kalau data analis dan data scientist tuh terus-terusan akan ada pertanyaan gitu, pertanyaan gimana nih cara gimana cara menyelesaikan permasalahan bisnis ini gitu, apa yang bisa kita improve dari ini supaya bisnis kita naik gitu. Sedangkan kalau data engineer itu ada goal akhirnya bikin sistem yang seperti ini. Nah di situ sih menurut aku mungkin aku orangnya yang butuh kayak sense of accomplishment. Jadi ketika aku dihadapkan dengan project yang ada end goal-nya, aku lebih kayak, oh ya nih aku selesai. Dibandingkan dengan kalau data analis dan data scientist kayak terus-terusan mengeksplor gitu. Apa yang bisa dikembangkan, sedikit-sedikit dikembangkan kayak gitu. Menurut aku lebih ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalkan di data engineer karena ada end goal-nya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, keren banget nih. Terus kalau aku boleh tahu nih, eh, menurut Kamita, prospek untuk data engineer ke depannya di industri itu gimana sih, Kak? Aku pengen tahu. Prospek data engineer sebenarnya kemarin juga pernah sempat dibahas kemarin Ya. seminarnya Mas Iqbal ya. Data itu iya benar sih yang dibilang Mas Iqbal itu, data ini semakin lama semakin berkembang, iya benar. Dan juga benar yang dibilang Mas Iqbal, mungkin data scientist dibutuhkan, ya cuman dengan makin banyak data scientist itu juga berarti bakal lebih banyak data engineer karena butuh orang untuk menyiapkan istilahnya environment-nya supaya model yang dibuat itu bisa jalan. Begitu juga dengan data analis. Semakin banyak data analis, data engineer juga pasti akan dibutuhkan juga. Jadi menurut aku data engineer nih opportunity-nya masih lumayan banyak. Gitu. Oke, dan perlu diketahui juga ya kalau data engineer, data scientist, dan data analis itu adalah pekerjaan yang profesinya itu berbeda gitu. Mungkin masih banyak yang mengira kalau sama atau misalnya sejenis gitu ya. Mungkin tadi juga udah dijelasin di PPT-nya Kamita. Nanti bisa teman-teman baca lagi gitu ya. Nah, kita masih nunggu nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain seputar CAP. Waktu Kamita ikut CAP hingga saat ini bisa ditempatkan di Astra dan bisa ngembangin karir. Terus mungkin dari teman-teman ada juga yang mau tanya seputar profesi data engineer. Silakan, boleh banget. Mungkin aku mau coba jawab yang ada di kolom komen dulu ya. Dari Kak Rahmat, ada peluang nggak Kak jadi data engineer di Astra untuk mahasiswa? Saat ini masih semester 2 kuliah di Astra juga. Adakah roadmap-nya Kak? Kuliah di Astra juga. Aku jujur baru dengar kuliah di Astra. Di Astra yang di ininya kok ya, aku pernah dengar sih ada Politeknik Manufaktur. Cuman untuk jadi data engineer, tidak ada kata tidak ya menurut aku, asalkan belajar gitu ya. Bisa kok, kalau aku bisa kamu pasti bisa. Dan itu semua Cuman dari kalau untuk roadmap-nya mungkin aku kurang juga sih opportunity dari Astranya sendiri gimana. Mungkin sebagai kalau kuliah di Astra mungkin ada call center-nya yang menghubungkan ke Astra gitu. Cuman kalau misalkan untuk jadi data engineer lebih ke siapin skill-skillnya gitu. Mumpung masih semester 2 nih, masih banyak waktu kan.
persiapin skill untuk data engineer. Masih bisa juga Kak Rahmat untuk explore skill yang lain mungkin ya. Nah, mungkin aku juga bantu jawab nih untuk CAPS kali ini. Itu lebih diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah lulus atau yang fresh graduate atau mungkin sekarang lagi job seeker atau cari kerja gitu ya. Jadi sudah tidak sedang bekerja di tempat lain atau sedang menempuh pendidikan. Lebih dikhususkan untuk kandidat seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti dari teman-teman kita ada buka program untuk yang mahasiswa. Tuh. Pas setelah lulus dari CAP itu langsung ditempatkan ke tempat kerja kah? Apa bisa milih kita mau kerja di perusahaan yang kita mau? Nah, itu sebenarnya nanti lebih didiskusikan lagi sih ke eh, apa ya track masing-masingnya. Cuman iya akan ditempatkan di suatu perusahaan. Namun untuk eh, nama perusahaannya itu nanti lebih ini ya, lebih sifatnya rahasia mungkin. Bukan rahasia juga sih confidential. Jadi mungkin teman-teman sendiri nanti yang tahu kayak gitu. Cuman untuk penempatannya betul akan ditempatkan. Untuk jadwal pelatihannya mulai tanggal berapa, Kak? Pertengahan bulan Maret ini. Nanti kita akan infokan di Instagram Celered.id dan Celered School. Jadi teman-teman tunggu aja. Dan mungkin nanti juga ada adminnya yang akan infokan langsung kok pasti ke masing-masing peserta. Untuk tahapan seleksi program CAP itu hasil seleksinya diinformasikan H plus berapa ya Kak? Kemarin saya lupa tanya waktu itu. Untuk hasil seleksi itu umumnya seperti biasa ya, 1 sampai 2 minggu. Biasanya nanti rentang waktu tersebut akan diinfokan, bisa melalui email atau WhatsApp, teks, atau phone. Tapi kalian jangan khawatir, pasti bakal infoin kok ke kalian. Pengumuman penerimaan siapa ini kapan? Pertengahan Maret ya. Jadi ditunggu aja, mohon bersabar. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum daftar, masih bisa daftar sampai sekarang kok. Oke, gimana nih dari teman-teman? Ada mau yang bertanya seputar data engineer atau mungkin pengalaman kami kah waktu ikut CAP? Oke, ada Kak Gusti Imam, silakan. Oke, baik. Tes Kak Azra, izin suara aku kedengeran nggak? Ya, aman kok. Oke, baik. Halo Kak Mita. Halo. Ya, Kak. Mungkin tadi sedikit aku nggak dengar cerita Kak Mita ya, yang dari teknik industri, terus tiba-tiba ikut jadi sekarang jadi big data gitu ya. Oke, Kak, aku tuh cuma penasaran sih sebenarnya. Kita punya suatu pengalaman yang sama. Dimana kita tuh awalnya terjun ke data itu lebih ke data analis ya, karena kan kos-kos itu banyak kan data analis biasanya. Aku cuma penasaran, Kamita, untuk kesiapan ke data engineer, gitu ya, untuk masuk role ini, itu adakah selain ikut course Kamita belajar otodidak gitu Kak? Atau self learning gitu secara mandiri? Oke. Oke. Makasih buat pertanyaannya. Nah, jadi oke. Jadi waktu itu sebenarnya yang aku bilang modal awal aku itu SQL, Python, dan pemahaman tentang data warehouse, data lake, big data, distributed processing, seperti itu. Itu modal awal banget. Nah, terus untuk belajar data engineering, aku sebenarnya sekarang juga masih terus belajar gitu kan. Nah, video di YouTube yang menurut aku dia merangkum roadmap untuk belajar data engineering. Boleh aku share di sini mungkin nanti bisa ditonton. Jadi dia di situ dia kasih course yang bisa diambil, terus buku juga ada kayak gitu. Terus apa ya? Nah, jadi kalau misalkan belajar itu aku sama punya praktek dengan teori. Teori itu juga sebenarnya penting banget loh karena di data itu banyak
framework yang perlu dipahamin untuk di production level gitu. Terus juga untuk prakteknya bisa waktu itu aku coba-coba di Quick Labs. Ada tuh beberapa yang gratis atau juga kalau misalkan mau intensif bisa ambil course yang ada di aku sebenarnya belum habis semua course-nya sih, cuman dari silabusnya aku rasa itu bermanfaat banget. Terus apa lagi ya, SQL sama Python tuh juga penting untuk diasah karena sejujurnya waktu aku pertama kali terjun di dunia data yang di profesi gitu kayak ternyata SQL-nya tuh sekompleks itu dan Python-nya tuh sekompleks itu, jadi lebih biasain diri untuk bikin query-query yang kompleks dan coding-codingan yang kompleks gitu. Dan oh ya, untuk di data engineer juga Python-nya itu perlu pemahaman tentang object oriented programming. Jadi biasanya kalau sebagai data analis kan belajarnya Pandas, Seaborn, Matplotlib itu yang biasa dikerjain di notebook gitu. Kalau untuk data engineer itu lebih banyak di OOP-nya sama di PySpark. Jadi ya itu sih yang perlu dikuatin untuk dilatih gitu. Sama apa ya, untuk SQL sama Python mungkin mengasahnya bisa di kayak HackerRank, DataLemur seperti itu. Terus bisa juga bikin ini kalau mau coba belajar tuh bikin project data pipeline. Itu ada juga tuh yang di video tadi aku share, bisa dicoba. Semoga bermanfaat. Thank you Kak Mita untuk sharingnya. Terima kasih Kak Azra untuk waktunya. Oke, Kak Gusti. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin teman-teman nih belum daftar CAP, tapi masih ragu kira-kira, dan ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya ke Kamita, karena Kamita ini adalah lulusan dari CAP juga, batch sebelumnya, ya. Terus sekarang Kamita ditempatkan di Astra Internasional. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira ada nggak sih yang mau tanyain? Mungkin ada yang mau tanya ini, Kak, Kamita gimana sih rasanya jadi data engineer di Astra gitu? Tantangannya apa aja sih? Terus seru nggak? Tuh, mungkin dari teman-teman. Dari Kak Hafiz, izin nanya Kak, kalau di Astra sendiri tools-tools apa yang dipakai DE-nya? Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah sangat banyak. Karena aku sendiri masih junior level dan masih baru. Jadi aku belum mencoba, bahkan mungkin belum tahu semua tools yang dipakai. Cuman yang paling basic Kamita agak putus-putus itu Kak koneksinya. Spark itu tentunya ada. Oh iya, putus-putus. Oke, diulang lagi ya. Iya, boleh. Oke, jadi oke. Nah, jadi sebenarnya tools itu ada banyak. Aku sendiri karena masih baru dan masih junior, mungkin belum semua tools itu aku ketahui atau aku coba. Tapi yang basic-basic itu tentunya pakai Python. Itu PySpark ya, pakai PySpark. Terus ada untuk scheduling, ada Airflow juga. Kemudian untuk database-nya ada beberapa. Ada di Microsoft SQL Server, pakai servisnya dari SAP juga, ada servis dari Cloudera juga. Banyak sih sebenarnya, tapi nggak usah khawatir. Sebetulnya itu tools aja yang berbeda-beda, cuman konsepnya itu semua sama. Jadi kalau udah bisa konsepnya, dasarnya, tools apapun pasti
tinggal butuh penyesuaian dikit aja gitu, teman-teman. Oke. Gimana, Kak Hafiz? Apakah ada yang mau dikulik lagi dari Kamita? Oke, mungkin aku nambahin sedikit di Astra tuh mostly proses transformation-nya itu dan ETL-nya itu pakai scripting. Jadi kayaknya cuman sebagian kecil yang pakai drag and drop tool. Seperti drag and drop itu contohnya seperti Pentaho, jadi kita tinggal jadi sudah di aplikasinya sudah ada proses-prosesnya, kita tinggal memilih proses apa yang mau dilakukan. Nah, di Astra ada sih, tapi cuma sebagian kecil, mostly sih pakai script Python gitu. Dan bermanfaat juga kalau misalkan bisa bahasa pemrograman lain gitu. Terima kasih Kamita. Tadi Kamita sempat share juga ya di kolom chat itu ada referensi yang Kamita pakai buat belajar. Mungkin teman-teman nanti bisa save dan bisa teman-teman lihat ulang, tonton ulang gitu ya. Aku mungkin mau jawab pertanyaan dari Kamiya ya. Apakah setelah lulus nanti ada feedback yang harus kami berikan ke Celebrate? Itu feedbacknya dalam bentuk apa ya? Kalau feedback, setahu aku kalian itu nanti malah kalian dapat dari kita gitu ya. Jadi kita nanti bakal bantu kalian untuk mengembangkan karir, terus kalian juga bisa belajar ditempatkan sesuai dengan skill yang kalian miliki juga gitu. Oh, harus bekerja untuk Celebrate selama berapa tahun. Nah, itu akan ada kontrak atau perjanjiannya gitu ya. Nah, itu nanti yang mengetahui adalah kedua belah pihak, yaitu antara kalian peserta, calon peserta yang nanti akan ditempatkan dengan tim HR dari Celebrate atau dari kliennya gitu. Jadi itu nanti pasti ada pembahasan antara kedua belah pihak gitu. Gitu Mia. Oke. Dari Kak Gusti Imam lagi. Ya Kak Gusti Imam keren ya. Karena pertanyaannya selalu banyak, dari yang kemarin juga pertanyaannya nggak habis-habis. Keren banget. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Kita masih ada waktu nih. Kamita sebagai DE apa juga berurusan dengan unstructured data atau hanya di struktur data? Oke. Kalau aku sampai saat ini berurusannya lebih ke structured data. Untuk unstructured sepertinya belum terlalu banyak di Astra. Ada, cuman aku belum pernah bersinggungan dengan unstructured data. Dari justru lebih keren Mas Randi Kak. Iya sih, emang Mas Randi itu keren. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Randi kali ya. Kita kulik kira-kira apa nih dari Mas Randi. Oke, dari teman-teman yang lain dong. Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyain atau mungkin kalian mau tahu tentang Celebrate gitu, Celebrate School juga boleh. Dan jangan lupa di kolom chat juga ada link absen ya yang bisa kalian isi. Itu nanti sebagai pengiriman materi dan juga sertifikat. Terus di situ juga ada sosial media dari Celebrate School. Nanti kita bakal ngadain event-event lagi ke depannya. Jadi di follow aja. Terus pendaftaran CAP Data Engineer saat ini masih dibuka. Jadi kalian bisa apply daftar di link yang sudah aku kirimkan juga. Nah, mungkin sambil nunggu dari teman-teman nih, mungkin dari Kamita yang dulunya alumni dari CAP sebelumnya, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang saat ini mau milih CAP tapi masih ragu-ragu, maju mundur, atau mungkin pesan untuk teman-teman yang udah daftar juga nih yang sedang menunggu proses gitu mungkin dari Kamita. Silakan. Oke, apa ya? Pengalaman aku ikut CAP itu
Satu sih kelebihan CAP itu adalah dibandingin kita. Waktu itu aku kan belajar data tuh sendiri gitu ya, bukan dari bootcamp gitu. Nah, menurut aku kelebihan dari adanya CAP itu adalah kita bareng-bareng sama teman-teman satu batch yang sama-sama lagi belajar, sama-sama punya keingin tahuan yang tinggi. Dan di situ kita bisa ekspor. Di situ juga ada trainernya yang bisa kita ajak diskusi. Selain itu juga kita juga bakal ada trainingnya kan bakal di lingkungan Accelerate. Jadi di situ bisa ketemu juga dengan teman-teman develop Accelerate. Kita bisa juga kalau misalkan mau diskusi. Jadi lingkungan belajarnya tuh sangat mendukung banget gitu untuk berkembang. Nah di situ sih menurut aku kelebihan CAP, makanya recommended banget teman-teman untuk daftar gitu. Dan apa ya? Jadi kita bisa lebih belajar dari apa ya? Mungkin teman-teman di sini tentunya udah punya background pengetahuan sedikit banyak tahu tentang data. Nah, CAP ini di situ teman-teman bakal lebih tahu gimana sih sebenarnya data ini dikelola atau diolah di dunia profesional gitu, di perusahaan. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ikut CAP, kalau gabung ke CAP, teman-teman bisa merasakan real mengerjakan proyek untuk perusahaan. Terus bisa nambah portofolio teman-teman juga buat nanti ke depannya nih ke perusahaan lain-lain mungkin. Tuh. Kak, CAP ini selalu dibuka tiap bulan kah? Sebenarnya nggak tiap bulan, tapi ada periodenya dan kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis track yang dibuka gitu. Pokoknya nanti kalau buka pasti kita infokan. Dan untuk CAP yang saat ini itu sistemnya adalah offline ya teman-teman, karena cukup banyak yang nanya online. Cuma untuk online-nya ditunggu aja, kalau ada pasti nanti kita infoin. Berarti Kamita satu batch dengan Kak Gema ya? Kayaknya iya ya? Iya, betul. Betul. Iya. Kamita sejauh ini work life SDE di Astra gimana Kak? Work life SDE itu gimana maksudnya ya? Mungkin boleh dispesifik lagi pertanyaannya. Work life Mungkin secara profesional gitu mungkin ya. Di Astra lingkungannya itu yang aku rasain, Astra itu profesionalitasnya oke banget. Halo, suaraku terdengar nggak? suaranya kedengeran Kak, tapi videonya agak putus-putus. Oke. Oh gitu, putus. Tapi suaranya masih lancar ya? Suaranya aman. Cuman videonya agak resak-resak, jadi kadang Oh, oke. Lanjut yang tadi ya. Menurutku di Astra itu bagus banget. Jadi benar-benar di kantor itu kita benar-benar mencoba untuk solve permasalahan yang ada di kantor itu. Nah, terus juga apa ya? Tempatnya itu open buat diskusi. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya gitu tentang nggak usah tanya-tanya sih sebenarnya lead itu juga diskusi, kamu pasti bisa menyimak gitu. Nah, jadi apa ya, menurut aku di Astra tuh tempat
untuk berkembangnya ada banget gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaannya Kak Mia ya. Selama kerja jadi DA pernah merasa under pressure kah? Tidak, sepertinya tidak. So far baik-baik saja. Apa ya? Sempat kepikiran untuk tur kah? Enggak kok. So far enjoy. Terus apa ya? Putus-putus ya Kak Mita. Dan terus ini sih menurut aku boleh matiin videonya dulu mungkin ya biar lebih ringan. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke. Untuk under pressure dan kepikiran mundur itu enggak sih sama sekali. Justru menurut aku culture di Astra tuh helpful. Jadi misalkan aku nih sebagai data engineer junior, tentunya bakal ada sharing knowledge dari senior seperti itu. Terus juga kalau misalkan nih di project aku mau menerapkan pipeline yang sudah pernah diterapkan oleh project lain sebelumnya. Nah, di situ itu sangat data engineering Kalau Kak Mita masih putus-putus nih suaranya. itu sangat open gitu untuk sharing. Aku tuh sangat membantu di pekerjaan dan juga putus. Aku coba ganti koneksi juga ya. Itu. Boleh. Nah, sambil nunggu Kak Mita, aku mau tahu dong dari teman-teman di sini ada yang udah daftar CAP kah? Atau prosesnya lagi sampai di mana? Boleh, kalau ada yang mau ditanyain, mungkin aku bisa bantu jawab pertanyaan dan keresahan kalian. Makasih sudah menambah semangat saya. Saya pikir kerja data itu mumet banget, ternyata jawaban kakak sepertinya have fun banget. Jadi pekerjaan data, bismillah dapat 1 kursi CAP bulan Maret ini. Amin. Semoga rezekinya kami juga ya. Kita tunggu di Salerets. Semoga kita bisa ketemu nanti bulan Maret. Kita belajar bareng mengenai data engineering. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain nih, mau share kayak Kamia mungkin yang DE atau yang mau tanya-tanya tentang program dari Salerets atau Salerets School, boleh. Nanti aku bantu jawab. Pokoknya kalian follow aja Instagram Salerets School di salerets.school dan di Discord karena bulan Maret ini, akhir bulan Maret kita masih ada 2 webinar lagi. Nanti diinfoin lebih lanjut dan kita selama bulan Ramadan nanti, bulan puasa itu bakalan ada event juga buat nemenin kalian di bulan puasa, buat nemenin ngabuburit ya. Itu nanti kita bakal adain di Discord, ditunggu aja, semua sudah dipersiapkan. Ini dari Kak Ang. Bertanya, DE susah nggak, Kak Azra? Kalau aku lihat dari ekspresinya Kamita ya, tadi kan have fun banget tuh, terus ngerasa berkembang, apalagi setelah ikut CAP. Jadi kalau menurut aku, nggak susah, asal dari kita ada kemauan dan menguasai beberapa skill-skillnya. Gitu, Kak Ang. Kalau Kak Ang udah ikut CAP belum sih? Coba dong, aku mau tahu. Waduh, belum. Kalau gitu kakak harus segera daftar ya. Linknya udah ada di kolom chat. Boleh dong nih, link Discord-nya aku kirim ya. Sebentar. Boleh loh sambil menunggu Kamita. Kita cerita-cerita. Selagi aku bisa membagikan informasi. Nah, teman-teman bisa join di Discord Salarets ya di situ.
Nanti di bulan Ramadan, selama bulan puasa, sambil nunggu waktu ngabuburit, kita nanti belajar bareng tentang IT atau seputar data sih. Tapi nanti untuk lebih jelasnya bakalan kita announce di Instagram ya. Jadi join aja. Kalau CAP ini mulai pembelajarannya kapan ya Kak? Mulai pembelajarannya akhir Maret gitu. Nanti pembelajarannya offline ya, langsung di Jakarta. Ini nggak bisa join ya. Oke, coba ya. Bentar. Nah, itu bisa langsung diklik aja ya linknya. Nanti kita di situ ngobrol-ngobrol santai. Ada roomnya juga. Nanti teman-teman juga bisa chat. Nanti ada beberapa mimin-mimin dari Salreds yang bisa bantu kamu buat jawab pertanyaan. Oke, sambil menunggu Kamita yang belum hadir di tengah-tengah kita, aku mau dong dari kalian, ada lagi nggak sih yang mau ditanyain yang lain? Boleh, apapun itu sambil menunggu Kamita ya. Berarti CAP selama bulan puasa tetap jalan ya Kak? Nah mungkin, oh iya benar, kalau CAP nanti akan berlangsung juga selama bulan puasa, biar tambah semangat gitu. Nah di samping CAP nanti juga ada event lainnya yang akan dijalankan oleh Salred, jadi pastiin kalian follow semua Instagram, sosial media kita. Dijalankannya di Discord ya nanti, untuk yang selain CAP. Di akhir program CAP-nya apakah ada tes akhir atau langsung ditempatkan di Astra ya Kak? Nah untuk itu akan tahu ya, itu nanti akan ada penilaian dari trainernya bagaimana selama mengikuti CAP. Nah untuk tesnya aku kurang tahu nih bentuk tesnya seperti apa, tapi menurut aku akan ada penilaian. Cuman aku mau info juga nih untuk Acceleration Program CAP yang Data Engineer kali ini memang nantinya kalian akan langsung ditempatkan di Astra ya. Tuh. Nah, Kamita udah ada di tengah-tengah kita. Halo Kamita, sudah aman kah? Halo lagi, sudah lancar? Oke, udah aman. Oke. Nah, dari teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyain ke Kamita. Kita masih ada waktu. Mungkin ini ya, pertanyaan ke Hafiz ya. Tadi di akhir program CAP, apakah ada tes akhir atau langsung ditempatkan di Astra ya Kak? Dan mungkin kalaupun ada tesnya, kayak gimana sih penilaiannya sedikit-sedikit aja. Halo Kamita, suara aku kedengeran nggak? Oh iya, kenapa? Gimana? sorry, Di tadi lagi akhir scroll program ini nih, chatnya. nggak apa-apa. Di akhir program Oh, CAP-nya, apakah ada tes akhir atau langsung ditempatkan di Astra ya Kak? Mungkin Kak Hafiz mau tahu nih, kalau misalnya ada tes itu seperti apa penilaian? Bukan penilaian sih, maksudnya tes-tesnya gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit. Oh, untuk tesnya sih aku kurang tahu kalau di CAP yang kali ini gimana ya formatnya. Tapi kalau waktu aku untuk ke Astra waktu itu hampir sama sih dengan job application pada umumnya. Jadi tetap harus ada interview dulu dengan usernya, terus tetap ada tes teknikalnya juga. Seperti itu teman-teman, jadi dipersiapkan yang terbaik saja.
Nah, betul, dipersiapkan yang terbaik dan pede ya, pasti bisa. Nah, mungkin seru kali ya nanti di Discord atau kapan gitu kita ada ngobrol-ngobrol bareng alumni CAP yang mungkin sekarang apa ya karirnya tuh melejit banget. Nanti mungkin bisa kali ya kita adain. Setuju nggak kalau kita ngadain kayak gitu? Ini Kak Ang, aku senang banget deh. Responsif banget dan pertanyaannya keren banget. Tips biar yakin dan mantep buat jadi DE yang baik dan bener dong Kak Mita. Tuh, Kak Ang mau banget. Berarti nanti Kak Ang ini bakal join. Oke, wow, bagus pertanyaannya. Tips biar yakin dan mantep buat jadi DE yang baik dan benar. Tipsnya adalah menurut aku ini sih, mengasah skill, terus mengasah skill, terus keep update sama perkembangan teknologi yang ada, karena memang betul big data itu lagi berkembang banget. Jadi apa yang kita pakai saat ini bisa jadi besok itu ada updatean baru lagi. Bisa jadi teman-teman juga yang bikin framework baru nih, seperti bikin Hadoop baru atau bikin Airflow baru seperti itu. Jadi tetap update sama teknologi baru dan yaitu asah kemampuan SQL dan Python sih penting. Tuh. Jangan mudah puas dengan apa yang kita bisa saat ini gitu. SQL, Python, SQL Pythonnya lebih ditingkatin kali ya. Aku juga mau belajar nanti SQL Python. Iya. Oke, ditunggu ya. Nanti kita ketemu ya teman-teman di CAP. Ya, Kak Ang nih ditunggu banget nih di CAP nih. Udah semangat banget pertanyaannya. Nih Kak Ang curiga sebenarnya dia ini nih master. Mungkin nanti kita undang Kak Ang ini ya. Mungkin tadi ada yang pamit. Oh, Kak Teguh izin pamit karena hujan petir. Pamit semua ya. Salam sukses selalu. Sukses juga buat Kak Teguh dan selamat istirahat. Oke, buat teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan terkait CAP atau data engineer? Kalau masih ada, mungkin aku masih punya waktu 1 menit lagi ya, sampai 20.30. Kalau masih ada, teman-teman boleh nyalain mic aja atau raise hand atau tulis di kolom komen. Jadi nggak ada yang ngeganjel. Sama-sama kami ya. Sukses selalu. Selamat istirahat. Kak Azra, mau nanya lagi dong sama Kak Mita. Iya, ada yang mau tanya ya? Ya, aku Kak. Boleh? Oh, boleh. Silakan. Oke, Kak Mita mau nanya lagi. Kalau dilihat dari persentase penggunaan SQL sama Python di data engineering, itu lebih banyak mana Kak penggunaannya? Persentase ya. Kalau gini sih sebenarnya. Kalau pengalaman aku ya sebagai yang masih junior gitu ya, aku sih banyak. Jadi SQL itu buat memahami proses bisnisnya. Karena itu juga penting untuk kita tahu ini sebenarnya yang mau dicapai dari query ini tuh apa gitu. Itu juga penting kan. Nah, tapi untuk prosesnya sendiri, infrastrukturnya sendiri itu banyak dibangun pakai Python. Jadi itu juga penting untuk paham. Jadi kalau misalkan kita mau debug seperti itu mesti paham banget Python juga. Jadi menurut aku, kalau aku sebagai junior mungkin presentasi SQL-nya agak banyak dibandingkan dengan yang levelnya udah senior gitu, karena aku lebih banyak bertemu dengan user gitu ya, bukan nggak terlalu banyak di manage infrastruktur. Mungkin nanti ketika semakin naik levelnya lebih di infrastruktur, mungkin akan lebih banyak di Python seperti itu. Untuk presentasinya sendiri berapa ya? Mungkin saat ini masih di angka 50-50 sih. Kita mau ngajar lagi.
Tuh. Seperti itu. Oke, thank you Kak. Sama. Ada yang tanya di kolom komen dari Kak Arif Iqbal. Kebetulan aku juga sedang berkarir di bidang data, lebih tepatnya data engineer. Nah, kebetulan aku tuh lagi ongoing juga di S1. Jika nanti mengikuti CAP tersebut, apakah bermasalah? Sebenarnya CAP kita ini, untuk yang saat ini ya, itu full day. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 4 sore. Dan itu offline gitu. Jadi diharapkan kalian bisa komitmen di waktu tersebut. Nah, untuk kuliahnya, sekiranya mungkin nanti apakah ada yang maksudnya kebutuhan mendesak untuk ke kuliah atau enggak gitu. Mungkin hal tersebut bisa dipertimbangkan karena yang diutamain untuk saat ini itu adalah yang sedang tidak bekerja gitu ya dan sudah lulus. Itu. Mungkin kalau misalnya kamu semester akhir, nanti kita bisa buka program lagi yang lebih fleksibel waktunya ya untuk mahasiswa. Mungkin itu sih jawaban dari aku. Ini ada yang tanya dari Karido, project paling susah pas di Astra waktu build apa? Oke. Aku nggak boleh spill nih sebenarnya Kak. Mohon maaf ya. Aduh, Karido Karena pertanyaannya ini banyak. non-disclosure agreement Kak, mohon maaf. Gitu. Jadi semua project challenging kok Kak. Semua project pasti ada challenge-nya. Jadi nikmati aja gitu kan. Intinya nikmati. Kita nikmati aja. Namanya juga belajar. Tiap Sorry hari banget pasti aku nggak bisa ada. spill. Sorry banget aku nggak bisa spill nih projectnya seperti apa. Kalau fungsi-fungsi SQL yang sering dipakai apa ya Kak selama kerja? Aku so far lebih banyak aku nggak banyak di data definition dan data modification. Aku lebih banyak kalau SQL lebih banyak buat select itu sih. Jadi banyak di join, banyak di where, apalagi coalesce kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak terlalu banyak seperti di create, itu limited banget sih. Cuman perlu tahu juga guys. Jadi pelajarin semua aja. Dari apa ya? Mungkin kalau aku boleh list, create dipakai, insert juga, update jarang sih. Terus paling banyak sih select, terus subquery juga pakai. CTE apa sih namanya itu ya? CTE itu apa? Itu pokoknya. Terus apa ya? Group by, join, order by, window function juga. Window function sangat membantu untuk processing. Terus apalagi? Agregasi itu sum, min, max, average, count. Udah itu aja sih. Wah, ternyata sudah pada jago data engineer ya. Ada beberapa yang bantuin jawab. Kayak dari Kak Fadil, trigger function prosedur fitur sering enggak. Terus dari Kak Yulia, common table expression Kak, dibantu mungkin. Terima kasih Kak Yulia untuk jawabannya. Trigger function prosedur di aku jarang sih, cuman teman aku ada yang pakai ini, lebih ke store procedure gitu ya, store procedure. Tapi kalau aku kebetulan belum pakai sih. Ya mungkin Karido udah tahu nih store procedure. Keren banget. Peserta kali ini semua pada tahu tentang DE, istilah-istilahnya, terus bahasa-bahasanya pada tahu. Keren-keren banget. Jangan lupa belajar nanti di Select ya, karena kita masih punya banyak program ke depannya. Dan ini kayak sudah malam juga, udah mau hampir jam 9, cuman antusiasnya keren banget.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di webinar tentang data engineer kali ini, yang udah sharing juga, yang udah diskusi tentang CAP. Mungkin aku mau ingetin untuk teman-teman boleh isi link absen yang ada di kolom chat, terus follow juga sosial media dari Red School karena nanti akan ada event menarik lainnya. Terus pendaftaran CAP juga masih dibuka, jadi boleh daftar di link tersebut dan gabung juga ke Discord kita, community, karena nanti kita bakal ngejalanin eventnya di Discord itu dan kita juga sharing banyak hal di situ tentang kerjaan, terus ngobrol-ngobrol santai, terus kalian juga bisa perluas koneksi kalian, bisa ketemu sama teman-teman yang dari kota-kota lain gitu ya, bisa cerita-cerita, boleh banget di situ, tapi tetap harus sopan. Kita. Untuk Kamita, aku juga ucapin terima kasih. Mungkin yang tadinya hari ini habis pulang kerja ya, habis kerja langsung sempetin buat isi webinar di Red School. Terima kasih Kamita, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk teman-teman masih boleh daftar CAP ya, masih dibuka. Oke, mungkin untuk teman-teman Kamita, aku tutup ya webinarnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat semuanya. Boleh meninggalkan. Terima kasih juga Kak Azra dan teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Jangan lupa join di link-link yang tadi udah aku kasih ya. Penutupan capek kapan Kak? Maret ya, akhir Maret. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aku tutup. Selamat istirahat.